Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cinambul 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cinambul 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti diberikan syafaat olehnya. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya telah berkenan hadir di acara diseminasi modul 1.4 aksi nyata budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka. Langsung saja Bapak Ibu kepada materi. Nah, budaya positif ini ada beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, semua ini nanti akan dibahas di acara pada hari ini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Itu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Lalu pertanyaan yang berikutnya, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Baik. Nah, yang berikutnya, setuju atau tidak setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Setuju. Nah, berikutnya, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai budaya positif? Apa sih yang Bapak Ibu ketahui? Apa sih budaya positif itu? Silakan Bu Epi, Ibu Kepala. Contohnya boleh? Budaya positif. Kebiasaan yang memberikan kebiasaan dalam hal baik. Oh, baik, kebiasaan dalam hal yang baik. Bisa seperti itu. Baik, kita gali lebih dalam mengenai apa itu budaya positif. Nah, budaya positif sendiri dalam pengertiannya yaitu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan dan atau keyakinan-keyakinan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Nilai-nilai kebajikan berarti mirip-mirip dengan nilai-nilai kebaikan, betul, dari kebiasaan yang baik, yang positif yang diterapkan di sekolah, yang tentunya yang berpihak pada murid. Itu dari pengertiannya. Lalu berikutnya, untuk mewujudkan budaya positif ini kita harus yang namanya mengenal perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan nasional menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita di sini pada intinya adalah hanya menuntun, yang bisa menentukan kedepannya seperti apa anak itu sendiri, siswanya sendiri. Jadi kita itu tugasnya hanya menuntun saja.
Ya. Nah, di sini pada intinya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita lanjut. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka sendiri ini sudah dicanangkan profil pelajar Pancasila. Dari yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini di kurikulum Merdeka yang sekarang yang terbaru ini selalu dicanangkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Nah, ini perumpamaan. Perubahan paradigma itu bisa diumpamakan seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Misalkan di dalam genggaman itu ada berlian misalnya ya. Tugas pekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda itu. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini perumpamaan. Jadi Anda itu misalkan menggenggam sebuah tadi emas atau berlian. Nah, jadi teman Anda ini mencoba membuka. Ayo buka, dibujuk, ayolah dibuka, nanti dikasih uang. Ayolah dibuka, nanti dikasih apa? Tuh dibujuk misalkan. Tuh. Nah, dari kasus ini, tuh ya, muncul pertanyaan. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda atau tidak? Kalau dibujuk, dibuka nggak kira-kira? Ini kan sangat berharga. Kira-kira dibuka nggak? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Tidak. Tidak. Mengapa tidak? Karena sangat berharga. Apapun yang terjadi ya tetap ini. Oh, apapun yang terjadi akan tetap dipertahankan. Mau dibujuk bagaimanapun. Oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kita sendiri. Ya, jadi termasuk siswa kita juga seperti itu. Mau dibujuk seperti apapun, mau diberitahu seperti apapun, yang bisa mengendalikan dirinya sendiri ada yang diri sendiri. Ya, itu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu jadi pandangan yang keliru. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Jadi guru itu seakan-akan mengontrol murid, padahal tidak. Jadi murid itu dia bergerak sesuai dengan keinginannya sebetulnya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau tadi si murid itu diberikan hadiah, misalkan karena melakukan sesuatu atau dia itu ingin kejuaraan tapi diberikan hadiah. Jadi sebetulnya penguatan positifnya itu adalah ilusi, ya. Jadi sebetulnya hanya ilusi. Pemberian hadiah itu hanya ilusi. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya si anak tersebut berbuat kesalahan, dikritik oleh kita, atau membuat si anak tersebut merasa bersalah, gitu ya. Itu juga sebetulnya ilusi. Dan ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Jadi sebetulnya kita itu tidak bisa memaksa si anak. Ya. Tuh, lanjut. Nah, teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser dalam bukunya tahun 1984
setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Apapun yang anak tersebut lakukan, mau negatif ataupun positif, itu ada tujuannya. Nah, ini stimulus respon melawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon ini adalah kebiasaan atau pandangan yang biasa kita lakukan melawan teori kontrol ini, yang harusnya memang diterapkan yang teori kontrol. Nah, ini yang biasa kita lakukan biasanya ya. Realitas kebutuhan kita itu sama semua, ya sama. Padahal realitasnya itu di teori kontrol itu adalah kebutuhan kita ini berbeda-beda, termasuk peserta didik kita. Tidak bisa kita samakan, gitu ya. Yang satu dengan yang lain tidak bisa. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, misalnya siswa di kelas kita itu disuruh menggambar sesuatu, pasti kan bebas misalkan, itu pasti gambaran mereka berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal seharusnya adalah kita sebagai guru berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita yang harus memahami. Lalu berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, baik yang baik ataupun yang buruk. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda bisa mengontrol orang lain, ya sebetulnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Apa sih ini maksudnya? Nanti ada di materi berikutnya. Lalu disiplin positif. Apa sih arti dari disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin dulu. Apa sih? Sesuai dengan aturan. Ya, baik. Kita lihat. Nah, disiplin sendiri itu berasal dari kata discard, bahasa Inggris, sama dengan belajar, dan dari kata disiplina yang artinya pelatihan, pengajaran, tumbuh. Nah, ini berkembang menjadi disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sesungguhnya adalah belajar disiplin itu, ya, pelatihan, pembelajaran untuk tumbuh menjadi lebih baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, disiplin positif sendiri, kalau tadi disiplinnya, sekarang disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin diri, yaitu kemampuan untuk mengontrol perilaku, tindakan, dan keputusan kita sendiri sesuai dengan tujuan, nilai-nilai, standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari disiplin diri adalah membantu seseorang mencapai berbagai hal positif dalam hidupnya. Disiplin diri adalah kualitas yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan seiring waktu. Ini memerlukan latihan, kesabaran, dan komitmen untuk menjalankan disiplin diri secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menerapkan disiplin positif itu kita harus mengenal yang namanya nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila, salah satunya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Ya, ada lagi contoh lain yaitu rasa hormat, integritas, percaya diri, kerjasama, menghargai, mandiri, antusias, kreativitas, komitmen, keingintahuan, dan banyak yang lainnya. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, materi yang kedua, kalau tadi adalah disiplin positif, yang kedua materinya itu mengapa sih kita ingin melakukan sesuatu? Ya, mengapa kita ingin melakukan sesuatu?
Karena apa sih ingin melakukan sesuatu? Karena punya tujuan. Kebutuhan, tujuan, Keinginan. ya keinginan, ya tujuan, betul tadi kebutuhan, butuh. Nah kita lihat ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ingin disiplin supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu dari motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ingin baik supaya kesetujuan bagus atau mendapatkan hadiah. Dan teori motivasi yang ketiga menurut Diane Gosen yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia. Tanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan karena ingin pujian, ya, bukan ingin karena penghargaan, bukan karena ingin gak mau dihukum, tapi yang harusnya adalah karena keinginan sendiri. Itu yang susah, ya, itu yang paling susah. Tapi ini harus ditanamkan. Saat murid melakukan kesalahan, apa yang akan terjadi? Apakah mendapatkan hukuman atau konsekuensi yang diperoleh oleh murid, atau justru restitusi? Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, saya juga awalnya bingung. Ya, yang saya kenal itu hanya hukuman saja. Ya, konsekuensi juga pernah mendengar, tapi tidak mendalam. Ya, apalagi restitusi. Saya awam yang pertamanya itu. Apa sih restitusi? Itu ya, hukuman saja yang saya ketahui. Nah, di sini dijabarkan tuh ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak tersebut berbuat kesalahan, kalau dia berbuat kesalahan jongkok atau push up dan sebagainya, itu kan tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, lalu yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, kita membuat hukuman itu tidak dilibatkan murid. Bagaimana menurut kita saja mau dihukum seperti apapun. Lalu hukuman itu bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Lalu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini pun sama ya. Disiplin positif ini betul-betul atau budaya positif ini saya pribadi pun belum bisa melaksanakannya dengan baik. Tapi di sini kita belajar memahami. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkannya dengan baik, gitu ya. Nah, itu hukuman. Ini disebut sebagai identitas gagal karena bersifat menyakiti, ya, menyakiti. Lalu yang kedua, ini termasuk identitas yang berhasil, cuma tengah-tengah ini. Konsekuensi namanya. Ini sudah terencana atau disepakati. Nah, kalau ini belum, kan tidak terencana ya. Kalau ini sudah terencana, sudah disepakati sebelumnya. Kalau misalkan kamu berbuat seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi siswa sudah tahu. Kalau tidak mengerjakan PR, hukumannya ini atau konsekuensinya ini. Jadi sudah terencana bedanya. Ya. Lalu sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid bersama-sama. Sudah tahu muridnya bahwa melakukan itu salah dan ada konsekuensinya. Lalu umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi tetap kalau ini apa yang namanya, guru sudah membuat, tinggal disepakati. Kalau yang ini, ya, kalau yang konsekuensi. Nah, yang terakhir ini yang paling bagus, tapi memang betul-betul paling sulit untuk diterapkan. Namanya restitusi. Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk memahami restitusi ini mendalami seperti apa nanti ada di materi selanjutnya. Nah, restitusi ini bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan si murid tadi pada kelompoknya. Ya, lalu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya untuk memulai materi selanjutnya ada tes terlebih dulu. Bukan tes apa-apa, ini hanya tes konsentrasi. Sudah siap Bapak Ibu? Nah, oke. Contoh nah ini. Sebutkan warna dari yang Bapak Ibu lihat. Jadi sebutkan warnanya. Jangan disebutkan kata-katanya. Jangan disebutkan hurufnya, tapi warnanya. Contoh yang ini. Merah. Nah, itu serentak ya. Merah. Nah, kalau saya gini merah. Nah, memang agak-agak ini ya, agak aneh warnanya karena di fokus. Kalau di laptop jelas kan. Gak apa-apa, ini seru-seruan aja. Siap ya? Yang kedua. 1, 2, 3. Kuning. Nah, ini kuning ya benar. Benar. Berikutnya 1, 2, 3. Biru. Ini ini apa namanya? Sederhana tapi asik gitu ya, lumayan lah. Hijau. Ada lagi kayaknya. Siap? 1, 2, 3. Sudah mulai konsentrasi nih ya. Yang ngantuk juga. Ada satu lagi kalau tidak salah. 1, 2, 3. Hijau. Mau dibuat coklat tadi. Tuh ya. Ada satu lagi nggak? 1, 2, 3. Oh, ada. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah menyebutkan warna dengan benar. Berarti Bapak Ibu masih berkonsentrasi. Itu hanya briefing ya. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini baru setengah jalan. Ya, baru di slide 34 Bapak Ibu. Nah, langkah nyata ya ini materi yang ketiga, yaitu membuat keyakinan kelas. Betul, saya juga sudah membuat di belakang tuh ya. Keyakinan kelas tuh ya. Seperti apa sih keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja yang dipakai. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan kelas, apa sih bedanya gitu? Kita bahas lebih mendalam terkait dengan ini. Nah, dari segi pengertian, keyakinan kelas adalah peraturan yang disepakati bersama antara guru dengan murid yang dibuat dengan kalimat positif. Nah, tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh, atau dilarang. Bedanya itu ya. Jadi tidak menggunakan kata ini jangan, tidak boleh, dilarang. Itu tidak boleh digunakan untuk di keyakinan kelas. Tuh, berikutnya contoh keyakinan. Nah, keyakinan seperti apa? Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa sih pakai helm? Supaya apa? Aman, selamat. Pak, itu ada yang pakai helm juga kalau tabrakan ya celaka. Ini kan kita berusaha untuk mengurangi resiko, untuk menyelamatkan diri kita minimal, gitu. Karena kepala ini adalah salah satu bagian yang paling penting, bahkan paling rentan daripada bagian tubuh yang lain. Ya, pusat dari segala anggota tubuh kita ini di kepala, di otak. Jadi harus dilindungi. Nah, itu adalah untuk keselamatan. Nah, nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakinlah bahwa pakai helm ini melindungi, aman, minimal melindungi. Itu keyakinan, bukan karena takut oleh polisi gitu. Polisi itu hanya sebagai pengingat gitu ya, hanya sebagai orang yang memperingati.
Supaya apa? Supaya kita selamat. Pada intinya polisi teh baik. Cuma kitanya yang salah tanggap, menganggap polisi itu penjahat atau polisi itu yang orang yang suka menyakiti kita gara-gara nggak pakai helm dan sebagainya. Padahal sebetulnya tujuan polisi adalah baik untuk memperingatkan kita bahwa keselamatan itu penting. Sayangilah diri Anda karena di rumah ada keluarga yang menanti Anda. Seperti itu kan? Nah, berikutnya perbedaan antara keyakinan kelas dengan tata tertib. Ya, keyakinan kelas pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi ya. Kalau tata tertib pernyataan bersifat memaksa dengan kata-kata negatif, jangan, dilarang dan sebagainya. Lalu semua warga kelas ikut dalam pembuatannya dan disepakati bersama. Ya. Berikutnya, yang tata tertib hanya dibuat oleh guru, siswa itu tidak dilibatkan, tiba-tiba ada saja. Lalu lebih sedikit dibandingkan tata tertib. Ya, kalau tata tertib lebih banyak. Penting tidak ada tata tertib, penting. Cuma selain tata tertib ini kita harus buat juga keyakinan kelasnya. Intinya mah itu keyakinan kelas itu turunan dari tata tertib lah. Dari yang sekian banyak, ini betul-betul yang diyakini oleh siswa tuh seperti apa oleh murid itu. Ya. Nah, contoh peraturan kelasnya dilarang membuang sampah sembarangan, tapi dirubah katanya jadi menjaga kebersihan. Memang sebetulnya secara kasat mata ya simpel ya, apa sih hanya dirubah kata-kata saja gitu ya, hanya dirubah huruf gitu, hanya dirubah katanya saja. Tapi sebetulnya yang lebih bermakna itu maknanya yang lebih berarti itu ya. Jadi siswa itu meyakini gitu. Meskipun pada kenyataannya siswa tersebut yang masih tetap ada yang melanggar, ya itu kan bagian dari proses ya, proses gitu ya, menjadi menjalankan budaya positif, tidak masalah. Ya terus ingatkan, ya, membuang sampah sembarangan tidak sesuai dengan keyakinan. Keyakinan kelasnya seperti apa coba? Tuh, ini contoh ya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang disepakati di kelas. Dua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas plano. Dilihat di setiap siswa itu menulis kira-kira apa sih peraturan yang harus ada di kelas tuh, yang baiknya seperti apa sih gitu ya. Susunlah keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif yang tadinya seperti tadi jangan membuang sampah sembarangan, jadi jagalah kebersihan. Jadi dibuat ke kalimat-kalimat yang positif. 4. Mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju. Nah, dari misalkan membuang atau menjaga kebersihan dari kira-kira kalau kita menjaga kebersihan tuh fungsinya untuk apa sih? Agar kelas bersih, jawaban siswa mungkinnya agar terhindar dari penyakit, banyak nyamuk kan biasanya. Tapi kalau bersih, nyamuknya jadi tidak ada, tidak bersarang misalnya. Ditanya kebajikannya apa sih? Kalau menjaga kebersihan gitu. Lalu menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai kebajikan. Kalau terlalu banyak mendekati misalkan bisa dibuat disimpulkan satu saja misalkan dari 3 yang hampir sama ini jadi satu bisa. Lalu semua warga kelas dipersilakan menyetujui dengan ini kan hanya opsi yang menandatangani keyakinan kelas, cukup disepakati lah. Lalu 7, keyakinan kelas bisa diletakkan di kelas di tempat yang mudah terlihat oleh siswa. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya buat, misalkan menghormati guru, menghargai teman yang kemarin dibuat dengan peserta didik ya, dengan murid, menjaga kebersihan dan ketertiban, jujur, disiplin, tanggung jawab. Boleh disatukan seperti ini untuk menghemat ini ya, boleh bermusyawarah untuk menentukan keputusan kelas. Karena kemarin itu masalah tari saja kan itu dimusyawarahkan. Ini ingin yang mudah untuk ini apa sih musyawarahkan? Pak, beli kacamata hitam aja kok biar keren. Berapa aja tuh, murah nggak? Murah. Sok setuju nggak? Setuju. Jadi dari sejak ini siswa diajak untuk bermusyawarah dari hal-hal yang kecil. Lalu izin saat keluar kelas, melaksanakan piket, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menjaga barang yang ada di kelas, berkata yang baik dan sopan. Meskipun pada kenyataannya siswa ada lagi yang melanggar. Tuh ya.
Tapi kita berusaha, namanya juga berusaha, tidak ada salahnya kita mencoba gitu ya. Tuh. Nah ini contoh, misalkan bisa bentuknya seperti tadi saya gitu ya, membuat dengan murid, bisa juga seperti ini. Kelas 1 kan kelas 1 mau lebih simpel ya, harus lebih mudah dipahami. Kalau kelas 1 mah di bagaimana pakai gambar bersih, menjaga kebersihan pakai gambar, lebih menarik boleh, silakan bebas lah ya, nanti gitu ya setelah disepakati gitu. Lalu kalau kelas 5 misalkan seperti ini contoh, kalau saya tadi kalau kelas 7 itu dari SMP lebih gimana ya, lebih kompleks lah, lebih rumit kata-katanya, tapi yang disepakati bersama, intinya harus disepakati bersama. Lalu berikutnya, nah ini kesepakatannya ini ada 8 misalkan, ada 8 kesepakatan yang muncul dari para siswa, para murid. Tapi ini disalur, kira-kira ada kemiripan, bisa disederhanakan menjadi ini ada 5. Dari ke-8 ini bisa menjadi 5 setelah disederhanakan. Yang tadinya hanya kesepakatan, ya, jadi keyakinan kelas kalau sudah disederhanakan, kalau disepakati, kalau belum disepakati, namanya kesepakatan kelas. Tapi kalau sudah disepakati, lebih disederhanakan lagi, terus disepakati, baru disebut sebagai keyakinan kelas. Tuh ya, ini hanya contoh. Silakan Bapak Ibu nanti bisa membuatnya di kelas masing-masing gitu ya. Harusnya memang ini dibuat tuh dari awal semester ya, awal tahun pelajaran sudah dibuat ini. Nah sekarang sudah dapat ilmunya, boleh dicoba nih ya, Bapak Ibu boleh dicoba, itu tidak ada salahnya gitu ya, turunan dari tata tertib yang ada di kelas masing-masing. Lalu materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia ini punya kebutuhan Bapak Ibu yang mendasar. Nah, 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kesenangan, ketiga adalah kebebasan, keempat adalah penguasaan, dan yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, terutama ini sih bertahan hidup ya. Karena kan kalau bertahan hidup harus apa kita? Harus cari uang untuk makan, itu betul berarti ya. Ya karena kalau tidak hidup ya bagaimana menjalankan yang keempat ini gitu ya. Pasti harus kita hidup dulu, betul. Harus bertahan hidup dulu. Dengan cara apa? Nanti dijabarkan. Nah, yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup, yang jelas harus makan, minum, menjaga kesehatan, terus punya rumah dan merasa aman. Itu ya. Maka dari itu pemerintah di program BPJS itu diutamakan ya, karena kesehatan ini penting. Itu ya. Kita tunggu juga nih apa janji calon presiden kita atau presiden yang terpilih sekarang itu kan makan ya. Kita tunggu nih ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan dengan baik, betul ya? Betul, itu ya, karena kuncinya kan ya itu bertahan hidup, betul ya. Lalu kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang atau biologi, yaitu rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, rasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Itu kebutuhan kasih sayang ya. Lalu kebutuhan berikutnya adalah kekuasaan atau pengakuan, diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa berharga, dihormati, dipercayai, lalu memberi pengaruh ya. Contoh di kelas saya itu ada saudara Nabil, itu secara tidak langsung kemarin juga dari tugas itu luar biasa ternyata, itu ya. Itu sebetulnya dia itu butuh pengakuan, ya butuh pengakuan, diakui, oh hebat nih, hebat, itu senang dia. Berarti dia kan membutuhkan kebutuhan kekuasaan ini, pengakuan ini.
salah satu contoh kecilnya. Lalu kebutuhan akan kesenangan yaitu bermain, iseng juga kebutuhan ternyata ya, iseng. Tapi ya harus dalam koridor yang ini ya, jadi tidak berlebihan. Ini juga masuk ke dalam kebutuhan kesenangan. Suka bercanda, melucu, menikmati apa yang dialami, gitu ya. Di masa-masa anak itu kan ya, main iseng. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom, mandiri, memiliki pilihan, tidak dikekang oleh orang lain, suka mencoba-coba. Nah, materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol? Nah, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, ini tahapannya, pembuat rasa bersalah. Lalu naik lagi nih derajatnya, kita sebagai teman bagi murid kita. Lalu ada lagi yang derajatnya lebih tinggi daripada teman, yaitu pemantau. Ada lagi yang paling susah, tapi ini sangat baik, sangat bagus. Kita harus memposisikan kita ini sebagai manajer. Kalau di perusahaan, manajer apa ya? Pemimpin perusahaan. Ya, kita harus bisa jadi pemimpin pembelajaran. Ya Bapak Ibu, kita harus bisa jadi manajer. Nah, menghukum, seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah murid menjadi pendiam, dendam kepada guru yang memberikan hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu ada yang pernah merasakan, ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti patuhi aturan saya, atau awas, kau selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Secara tidak sadar, saya juga mungkin pernah melakukan itu. Bahkan sampai sekarang mungkin saya juga melakukan itu. Tapi dari sini kita belajar, ya Bapak Ibu, belajar mengurangi pada akhirnya kita berpindah posisi bukan sebagai orang yang menghukum, bukan sebagai penghukum posisinya. Nah ini. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tolong kasep gitu. Membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah membuat murid merasa bersalah dan merendah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya itu, ini derajatnya lebih dari yang tadi. Naik gitu ya. Lalu yang berikutnya naik lagi adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah ketergantungan pada orang lain dan kurang mandiri. Contohnya, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, bantu ayo. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini pada kamu, bapak sudah memberikan apa kemudian pada kamu. Ayolah, gitu ya. Bapak sudah berikan seragam sebagainya, ayolah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini naik lagi ya teman dari yang tadi. Lalu naik lagi derajatnya menjadi pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah murid dapat menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Coba. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Ini adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini yang paling sulit tapi memang sebetulnya paling bagus, itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi solusi yang muncul itu bisa dari muridnya sendiri kalau di posisi manajer ini. Nah, ini seperti apa nanti? Ada di materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Nah, yang tadi restitusi itu ya. Nah, ini dia. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Nah, kita bahas. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan namanya Diane Gosen. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi dialog, berarti antara guru dengan murid yang berbuat kesalahan, misalnya dialog. Nah, ini dia segitiga tuh, ini segitiga. Nah, di sini berarti ada 3 sisi, ya. Segitiga sisi. Ini segitiga apa ya? Sama sisi ya, oh ini ya, sisi. Kalau kaki berarti hanya ini saja yang sama ya. Kalau ini sisi-sisinya sama, gitu ya. Oh, kalau di sini posisinya memang agak segitiga sama kaki ya. Nah, oh ya, itu sebetulnya ini adalah segitiga sama sisi. Mohon maaf Bapak Ibu yang dari samping, kalau saya ini memperbesarnya mungkin ya, jadi kelihatannya segitiga sama kaki. Mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah segitiga sama sisi. Jadi setiap sisinya itu harus sama posisinya sebetulnya ya. Kita lanjut. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kita lanjutkan. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang dilakukan siswa itu suatu proses pembelajaran sebetulnya. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal ini. Jangan malah makin dijatuhkan, tapi harus distabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan ini, gitu ya. Jadi stabilkan. Jadi bukan hanya kamu, ada orang lain juga yang sama dengan kamu pernah mengalami. Sudah, ya contoh. Nah ini membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini ya. Saya tidak bisa menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan contohnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi hari ini, tapi kamu tidak melakukan itu. Nah, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Pasti kamu punya alasan. Ditanya alasannya, kenapa sih berbuat seperti ini? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini 2 ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita, bukan motivasi secara ekstrinsik dari luar. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan yang diajukannya, sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini? Nah, keyakinan kelasnya apa yang sudah dibuat, melakukan apa gitu ya.
Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini segitiga yang terakhir ya, menanyakan keyakinan. Hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi? Satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Nah, kesalahan ini yang melanggar keyakinan yang mana sih? Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, di sini ada contoh, Bapak Ibu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama sudah menyaksikan tadi contoh video ya mengenai segitiga restitusi. Ini memang sebetulnya saya pribadi itu mungkin sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini, tapi tidak lengkap. Misalnya hanya sampai menstabilkan identitas saja, atau sampai yang kedua saja, ya tidak full misalnya itu. Tapi ya kalau kita sudah mengetahui ilmunya, ya kita coba. Ya meskipun pada kenyataannya saya pribadi juga agak susah untuk menerapkan ini, tapi kita coba mencoba tuh untuk memperbaikinya. Lalu di sini kesimpulan dari materi segitiga restitusi itu idealnya seperti tadi ya, idealnya. Lalu perlu adanya ketiga tahapan segitiga restitusi itu tergantung
ringan atau beratnya suatu permasalahannya. Ya tidak cukup sekali seperti tadi. Ya kalau permasalahannya berat, itu ya mungkin sampai ke ranah hukum, ya itu udah bukan ranahnya kita lagi mungkin ya. Maksudnya sudah harus betul-betul melibatkan pihak yang berwajib, misalnya polisian dan sebagainya. Kalau memang kasusnya itu berat, itu ya. Contoh bila permasalahan ringan tidak perlu pakai segitiga restitusi secara berurutan, cukup hanya menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Boleh sebetulnya dalam pelaksanaannya mah, gitu ya. Nah, jadi tergantung permasalahannya ringan, sedang atau berat. Kata-katanya juga ya sebetulnya bebas. Ini hanya contoh, boleh diganti oleh kita, ya. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh. Lebih enaknya seperti apa kepada siswa? Silakan, gitu ya. Nah, segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, materi yang begitu banyaknya ini ada 68 slide ya. Tidak terasa itu alhamdulillah sudah tersampaikan materi-materi tentang budaya positif. Nah, yang tadinya kita hanya tahu budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, ternyata isinya banyak. Isinya banyak ternyata ya Bapak Ibu ya. Terus saya juga seperti itu awalnya nggak tahu apa sih budaya positif. Oh berarti hanya yang kebiasaan-kebiasaan doang mungkin yang positif. Tapi ternyata isinya banyak. Ya, isinya banyak. Prakteknya juga banyak Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, di sini berikutnya adalah refleksi dan tanya jawab. Nah, di sini apa yang sudah dipelajari pada materi kali ini apakah bermanfaat atau tidak, gitu ya? Atau ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Saya persilahkan mungkin ya. Tapi mohon maaf ini juga dibatasi ya, tidak banyak karena waktu. Silakan bagi yang mau menyampaikan refleksinya atau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Yang refleksi silakan, yang mau menyampaikan refleksi kesimpulan. Terima kasih kepada Pak Herman yang sudah menyampaikan materinya, yaitu yang materi yang dibawakan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang harus itu dilaksanakan di setiap sekolah, ya minimalnya di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Cingambul 1. Tapi sebelumnya setelah kita mengikuti materi ini terbuka apa yang disebut budaya positif. Awalnya kan kita tidak tahu budaya positif itu seperti apa. Nah sekarang barangkali teman-teman semua juga bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid, yang artinya menanamkan kedisiplinan tapi tidak merugikan murid, ya intinya mungkin seperti itu. Apa saja budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah ataupun juga di kelas masing-masing? Di antaranya disiplin positif, kemudian teori motivasi, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian kelima posisi kontrol, keenam segitiga restitusi. Kemudian penjelasannya tadi sudah begitu jelas ya, kita sudah paham apa yang disebut disiplin positif, teori
kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Mungkin yang bisa saya tangkap dari budaya positif itu ada 6 macam yang seperti tadi saya sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala yang telah memberikan refleksinya. Ya, alhamdulillah berarti materi yang saya sampaikan bakal dari pendidikan di calon guru penggerak ini bisa saya salurkan, bisa saya sebarkan ke rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya dan dicoba diterapkan Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti ada kendala-kendala tertentu ya itu wajar ya, manusiawi gitu. Kita kan sebagai manusia hanya bisa berusaha. Gitu ya Bapak Ibu, dalam prakteknya pasti kita menemukan sulitnya luar biasa. Termasuk diri kitanya juga saya menyadari bahwa diri saya masih banyak sekali kekurangan, tapi saya mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Jadi jangan sampai juga nanti siswa kita kalau berbuat kesalahan jangan sampai langsung dijudge seperti itu. Tapi ya tadi boleh diterapkan segitiga restitusinya dan sebagainya boleh gitu ya Bapak Ibu, boleh dicoba tadi pembuatan keyakinan kelas gitu ya, boleh dicoba juga gitu. Apalagi di sekolah kita ini nanti di kelas 2 dari kelas 5 masuk di kelas saya sendiri mulai menerapkan kurikulum merdeka gitu ya. Meskipun yang bukan kurikulum merdeka ya dicoba, tidak ada salahnya, keyakinan kelas sama saja di kurikulum manapun itu sama gitu ya. Nah Bapak Ibu, masih ada yang ingin menyampaikan refleksi atau pertanyaan? Persilahkan. Cukup? Baik. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi diseminasi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semuanya hadir hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Boleh? Acungkan tangannya. Pensil Pak, kira-kira apa? Persetujuan bersama kelas. Oke, persetujuan bersama kelas. Ada lagi? Apa? Hormati guru. Oh, itu salah satu contohnya, menghormati guru. Ya, harus yakin bahwa hormat kepada guru itu baik. Boleh? Gitu ya. Baik, Bapak akan lanjutkan supaya kalian lebih memahami apa itu keyakinan kelas. Nah, itu yang bisa dibaca ya. Keyakinan kelas adalah peraturan yang disepakati bersama antara guru dengan murid yang dibuat dengan kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Yaitu tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh, dilarang. Nah itu tidak menggunakan kata-kata seperti ini. Jangan, tidak boleh, dilarang, itu tidak menggunakan kata ini. Ya harus positif. Ya. Nah peraturan. Nah tuh ya, kita lanjut. Mirip siapa ini ya? Mirip siapa ya? Ya. Bukan dilebatkan foto yang silpa dimasukkan seperti ini jadi kartunnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Tahu helm? Tahu. Helm tanggung jawab untuk kepala, betul, untuk melindungi kepala
pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa sih harus menggunakan helm pada saat berkendara? Bisa terlindungi kalau kecelakaan. Betul. Ya. Ya, supaya selamat. Nah, kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita yakin, maka kalau amit-amitnya kecelakaan akan terlindungi kepala kita, karena yang paling utama dalam tubuh kita adalah kepala. Ini bagian paling rentan, jadi harus memakai helm. Kalau terjatuh ya lumayan melindungi, ya mudah-mudahan terlindungi. Ya helmnya harus apa? Harus standar nasional Indonesia, harus SNI. Selamat mengendarai kendaraan roda 2. Lanjut. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib? Nih, tuh di samping itu juga ada tata tertib kelas. Apa sih bedanya tata tertib dengan keyakinan kelas? Nah ini, ya, kalau keyakinan kelas, pernyataannya senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi tidak boleh menggunakan kata tadi ya, jangan, ya dilarang, itu tidak boleh. Kalau tata tertib, ya bersifat memaksa dengan kata negatif. Ya biasanya ada kata negatifnya. Ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu dihindari pada keyakinan kelas ini. Ya, lalu semua warga kelas ikut dalam pembuatannya dan disepakati bersama. Nah ini kita saat ini akan membuat menyepakati bersama keyakinan kelas ini. Ya, tapi kalau tata tertib biasanya hanya dibuat oleh guru atau sekolah saja. Tuh ya, jadi lebih sederhana, lebih enak daripada tata tertib ini. Ya, lalu berikutnya lebih sedikit dibanding tata tertib. Kalau tata tertib lebih banyak poinnya sampai 20. Di kelas kita juga tata tertibnya 20. Kertas kecil tempel ya, atau sticky notes ya. Silakan nanti Bapak akan berikan kertas ini, kalian tuliskan satu atau boleh nanti 2 peraturan ya, yang menurut kalian harus ada di kelas ini dan ditempelkan di depan kelas nantinya. Peraturan apa sih yang harus ada di kelas ini? Oke, Bapak bagikan kertasnya, silakan nanti tulis dan tempelkan di depan. Silakan ditulis, boleh agak besar boleh. Kalau sudah menulisnya silakan ke depan untuk menempelkan. Silakan, sok langsung, silakan tempelkan yang rapi, yang dari atas dulu. Nah, so bergiliran, nanti ke bagian tempel yang benar. Nah, boleh. So yang sudahnya kembali ke tempat duduknya. Boleh di bawahnya, boleh laki-laki boleh di bawah, masih kosong, cok kali tempatnya kosong, boleh bebas lah. So boleh bebas, mau di bawah boleh, mau di sampingnya boleh. Nah, boleh di tengah-tengah boleh, itu masih kosong banyak. So
Silakan yang sudahnya kembali ke tempat duduknya. Masih kosong boleh, di atasnya masih kosong. Baik, terima kasih ya. Berikutnya, ini Bapak akan bacakan ya. Ini hasil dari tulisan kalian. Yang pertama ada jangan berbohong, menjaga kebersihan, tidak boleh berkata kasar, disiplin, datang tepat waktu, melaksanakan piket, memakai pakaian yang rapi, izin saat akan keluar kelas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, menghormati guru, saling membantu, bertanggung jawab, tolong menolong, menjaga ketertiban, menghargai teman, bermusyawarah untuk menentukan keputusan, tidak merusak barang di kelas. Tuh ya. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif. Nah, di sini jangan berbohong, ya, jangan berbohong. Ini negatif nggak? Negatif. Nah, jangan ini negatif. Kita rubah, ya, harus berkata jujur. Nah, kita rubah, berarti harus jujur lah, jujur atau berkata jujur boleh. Terus di sini menjaga ini tidak boleh berkata kasar. Negatif bukan? Harusnya gimana? Berkata sopan atau berbicara yang baik, berbicara yang baik, izin mengerjakan tugas, saling membantu, tanggung jawab, menjaga ketertiban, menghargai teman, bermusyawarah, tidak merusak barang di kelas. Itu negatif tuh. Harusnya apa? Nah, menjaga barang di kelas. Nah, menjaga, ya, menjaga barang di kelas. Misalnya itu ya, positifnya dirubah seperti ini. Jadi jangan sampai ada kata-kata negatif. Ya, supaya keyakinan di dalam diri kita itu muncul, jadi tidak terpaksa. Karena namanya kalau ada kata jangan kan dipaksa ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kata jangan, tidak boleh, kan itu keyakinan kita sendiri. Yang nulis juga kalian sendiri. Tuh ya. Nah, berikutnya dari keyakinan kelas yang kalian tulis ada beberapa poin ya, karena beberapa ada yang mirip. Jadi Bapak simpulkan di sini. Ada berapa nih? Ada 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Ya, dari 17 peraturan ini ya disimpulkan karena ada beberapa jawaban yang mirip gitu ya. Itu jadi ada 9 keyakinan kelas. Itu yang pertama ada menghormati izin saat keluar kelas, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menjaga kebersihan dan ketertiban, bermusyawarah untuk menentukan keputusan kelas, melaksanakan piket, menjaga barang yang ada di kelas, dan yang terakhir adalah berkata yang baik dan sopan. Kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Nah, berikutnya apa sih nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas di atas? Jadi, apa itu nilai kebajikan? Ada yang tahu kebajikan itu apa? Kebajikan apa nih? Gak apa-apa, jangan takut salah. Kebajikan, aku pernah mendengar ya kebajikan. Apa coba kebajikan? Kebajikan apa? Kalau tidak menggunakan helm maka kan apa? Kecelakaan. Selain ditilang ya kecelakaan kan, yang paling utamanya kan keselamatan. Kalau polisi itu hanya mengingatkan
hanya menegur, gitu ya. Yang paling utamanya adalah kan keselamatannya. Begitupun ini, ya. Kalau menghormati guru itu supaya apa sih? Kenapa sih harus menghormati guru? Apa? Yang dituangkan. Otomatis kalau kalian menghormati, ya gurunya juga pasti baik, menghargai, menyayangi. Tapi kalau kalian sudah tidak menghormati guru, ya bagaimana guru mau menghargai kalian, menyayangi kalian? Itu ya. Lalu menghargai teman. Kenapa sih kita harus menghargai teman? Agar apa? Lama-lama akan terjadi kerukunan. Coba kalau tidak sering menghargai, pasti di kelas itu akan selalu bertengkar, cekcok, ribut. Lihat. Lalu berikutnya, jujur. Ya, jujur, disiplin, tanggung jawab. Supaya apa sih jujur, disiplin, tanggung jawab? Supaya teman kita dan yang lain bisa mempercayai kita. Nah, paling kalau jujur itu bisa dipercaya, bukannya ya? Jujur bisa dipercaya. Kalau disiplin, misalkan pakaiannya rapi, kan kewajiban kita di kelas dijalankan, itu pasti akan sangat bermanfaat, ya, untuk mencapai kesuksesan kita di masa yang akan datang. Nanti juga di dunia kerja kalian harus seperti ini, harus jujur, disiplin, tanggung jawab, agar kalian nanti bisa menjadi orang yang sukses. Lalu bermusyawarah untuk menentukan keputusan kelas. Supaya apa musyawarah? Supaya semua di sini sepakat, tidak ada perselisihan, sudah disepakati bersama, betul? Nah, harus bermusyawarah. Jika ada keputusan, ingin mengambil keputusan, harus bermusyawarah dalam hal apapun, ya. Lalu izin saat keluar kelas. Supaya apa izin? Supaya guru mengetahui. Imam, jangan sampai seragam keluar, kan nggak tahu mau apa. Otomatis sudah tidak disiplin, tidak menghargai teman, tidak menghormati guru. Itu ya, harus izin dulu. Mohon maaf Pak, mau ke belakang toilet, ya, mau buang air kecil. Piket, ya, jadwalnya sudah ada, ya, tinggal kita laksanakan. Tuh. Lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, baik untuk tugas di sekolah, di kelas, ataupun tugas untuk dibawa keluar atau PR. Ini harus dijadikan sebuah keyakinan. Agar apa sih mengerjakan tugas ini? Mendapat nilai, Mendapat kepercayaan guru. Itu kan nilai kebajikan itu. Ya, ini sama juga nanti kalian di dunia kerja, mengerjakan apa yang diberikan tugas oleh atasan kalian nanti. Kalian selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Itu nilai kebajikan. Lalu menjaga barang yang ada di kelas. Gimana kalau menjaga supaya apa barang di kelas? Tidak rusak, awet, tidak beli lagi. Itu, ya. Jadi sangat dirusak. Nah, menjaga barang yang ada di kelas. Lalu berkata yang baik dan sopan. Jelas. Kalau berkata baik dan sopan, jadi bagaimana kalau ke teman? Temannya jadi enak gak? Kalau berkata baik dan sopan, jadi enak. Pasti teman kita juga balik sopan, ya, berbalik baik kepada kita. Ini juga melatih kita nanti di masyarakat. Kalau terjun ke masyarakat, kalau kita sudah terbiasa dengan berkata baik dan sopan, maka di masyarakat pun akan seperti itu. Wah, orang ini Muhammad itu udah ya? Ya sudah, itu tadi adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, apakah kalian siap melaksanakan keyakinan kelas ini? Ya.
Siap. Nah, mungkin itu saja ya dalam pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ditulis, apa yang sudah kita yakini bersama bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk sesi pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.